Ciri-ciri kamu adalah manusia terpilih untuk membentuk tatanan peradaban baru di Nusantara. Kalau kalian percaya bahwa Nusantara akan menjadi pusat peradaban dunia selanjutnya, maka video ini memang untuk kalian. Tapi apa benar sih Indonesia nanti akan menjadi pusat peradaban dunia? Bukankah sekarang pusat peradaban dunia masih berada di barat dan kita masih berstatus sebagai negara berkembang dan membangun? Apakah kebangkitan spiritual itu sama dengan supranatural? Banyak yang mengira kalau kebangkitan spiritual itu berkaitan dengan hal-hal supranatural. Padahal berbeda. Kebangkitan spiritual adalah proses pencarian jati diri yang diiringi dengan penyembuhan dan penyeimbangan kembali energi dalam tubuh. Saat kebangkitan spiritual terjadi, maka energi kundalini akan naik untuk membersihkan 7 cakra utama di dalam tubuh. Ketika ini terjadi, maka manusia juga mengalami kesembuhan dari segi mental, jiwa, dan fisik. Dampaknya, manusia akan mengalami peningkatan level kesadaran, peningkatan energi, kecerdasan, dan kemampuan kontrol diri yang membaik. Sampai akhirnya nanti manusia bisa tercerahkan dan mengenali jati dirinya masing-masing. Dalam filosofi Jawa, puncak spiritual dikenal dengan istilah Manunggaling Kawula Gusti, yakni bersatunya kesadaran murni manusia dengan kesadaran universal atau kesadaran Tuhan. Apa saja proses yang dialami saat kebangkitan spiritual itu terjadi hingga tercerahkan? Selengkapnya akan saya bahas dalam online kelas bulan ini dengan tema Kundalini, Kebangkitan Spiritual, dan Penyembuhan. Daftarkan diri kalian sekarang karena online kelas ini terbatas dan belum tentu akan saya buka lagi dengan tema yang sama. Cek deskripsi video untuk informasi selengkapnya dan daftarkan diri kalian sekarang karena tiket untuk online kelas ini sangat terbatas. Iya, memang kita masih berstatus sebagai negara berkembang dan membangun. Tapi dengan jumlah penduduk yang besar serta kekayaan alam yang melimpah, Indonesia diprediksi akan menjadi 5 besar negara dengan perputaran ekonomi terbesar di dunia pada 2030. Ini adalah data yang dikeluarkan oleh Standard Chartered. Menurut proyeksi Standard Chartered, PDB Indonesia diprediksi mencapai 10,1 triliun atau naik hampir 3 kali lipat dari tahun 2017 pada 2030 dan berada di peringkat keempat sebagai negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Sebagai informasi, PDB Indonesia telah menembus lebih dari 1 triliun dolar untuk pertama kalinya pada tahun 2017. Nantinya, pada 2030, ekonomi Indonesia berada di bawah Amerika, yang diprediksi bakalan menduduki peringkat ketiga dan di atas Turki, yang mungkin akan menduduki peringkat kelima. Pemerintah sendiri memiliki ambisi bahwa Indonesia bisa menjadi Indonesia emas di tahun 2045, di mana di tahun ini harapannya Indonesia sudah bukan lagi berada dalam jebakan negara berkembang dan bisa keluar dari middle income trap. Tapi diharapkan di tahun ini Indonesia sudah bisa menjadi negara yang benar-benar maju dan bahkan bisa menjadi proyek percontohan negara-negara lain sebagai negara yang berhasil maju dengan mengelola sumber dayanya sendiri. Tatanan dunia baru adalah hal besar yang sedang disiapkan pemerintah sejak sekarang. IKN juga sedang dibangun untuk menyambut tatanan dunia baru ini dengan konsep yang berbeda dengan kota-kota besar lainnya, di mana di IKN nanti Indonesia akan memiliki kota yang merupakan percampuran sempurna antara alam dengan teknologi yang berkelanjutan. Apalagi sekarang isu tentang lingkungan sedang marak menjadi masalah global di mana-mana. Sebenarnya, prediksi Indonesia akan menjadi pusat peradaban selanjutnya tidak hanya datang dari asumsi atau pemikiran orang-orang Indonesia saja. Beberapa penulis barat sendiri ternyata sudah pernah memprediksi bahwa perpindahan pusat peradaban dari barat ke timur itu akan segera terjadi di abad 21 ini. Dalam buku Spiritual Awakening, Edgar Cayce, seorang futuris dan juga spiritualis dari Amerika, ternyata pernah memprediksi saat ia masih hidup di era Perang Dunia dulu, bahwa di abad 21 ini pusat peradaban akan bergeser dari barat ke timur. Fritjof Capra, seorang fisikawan dan juga penulis Amerika, juga pernah memaparkan dalam bukunya The Turning Point bahwa peradaban barat sudah mulai senja dan akan bergeser pusatnya ke timur. Karena itulah sekarang banyak sekali nilai-nilai dari timur yang mulai terangkat dan digemari oleh masyarakat dunia, termasuk juga ajaran filsafat dari timur seperti Hinduisme, Buddhisme, dan Taoisme itu juga mulai digemari dan dipelajari lagi oleh masyarakat global. Tidak hanya meluas di kawasan timur saja, tapi ajaran ini kini telah meluas ke barat juga. Menurut Fritjof Capra dalam bukunya The Tao of Physics, salah satu alasan kenapa ajaran filsafat timur sekarang meluas ke barat dan mulai menggeser pemikiran barat yang rasional adalah karena di zaman sekarang atau di abad 21 ini, pola pemikiran yang hanya rasional saja tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman. Bagaimanapun, kita membutuhkan sisi intuitif atau spiritual untuk menjawab tantangan perubahan zaman. Peradaban itu akan terus berevolusi
berevolusi, dan kini ajaran filosofi timur yang spiritual atau intuitif itu dianggap mampu menjawab tantangan di zaman yang baru ini. Jadi peradaban itu seperti yin dan yang, di mana dalam Tao atau alam semesta atau kehidupan selalu ada dua polar atau kutub yang saling berlawanan. Ketika yang sudah terlalu dominan, maka yin akan naik untuk membentuk keseimbangan alam. Nah, peradaban barat dan timur itu bagaikan yin dan yang dalam ajaran Taoisme. Memang sih dalam buku Spiritual Awakening, Nusantara tidak disebutkan sebagai pusat peradaban selanjutnya. Kalau dalam buku tersebut, yang diprediksi menjadi pusat peradaban selanjutnya adalah Rusia atau Cina. Tapi dengan dibangunnya IKN dan banyak infrastruktur lain di Indonesia, serta mulai munculnya prediksi bahwa Indonesia akan menjadi negara perekonomian terbesar selanjutnya di abad 21, maka tidak menutup kemungkinan kalau pusat peradaban dunia selanjutnya atau tatanan dunia baru akan terjadi di Indonesia atau di Nusantara. Nah, sebenarnya ini juga pernah diprediksi oleh leluhur Nusantara sejak ratusan tahun yang silam. Dalam buku Kakawin Negara Kertagama ini juga dikisahkan sepertinya sudah menjadi siklus bagi Nusantara untuk mengalami era kejayaan atau masa keemasan setiap 700 tahun sekali. Dalam buku ini disebutkan bahwa Nusantara setidaknya sudah pernah 3 kali mengalami masa kejayaan. Masa kejayaan yang pertama adalah di abad 0 Masehi, di mana di situ leluhur Nusantara sudah bisa membuat kapal-kapal layar yang sangat besar dan tangguh, serta sudah mulai berlayar melintasi benua. Ini dibuktikan dengan banyaknya penemuan sisa-sisa kapal karam di perairan Indonesia dan Afrika yang ketika diteliti usianya ternyata berasal dari abad 5 Masehi atau bahkan lebih tua daripada itu. Masa kejayaan berikutnya adalah di abad 7-9 Masehi yang merupakan era kejayaan Kerajaan Sriwijaya, di mana saat itu kekuasaan kerajaan ini meliputi area Jawa, Sumatera, dan semenanjung Malaya. Di abad ini, Kerajaan Sriwijaya tidak hanya terkenal sebagai kerajaan maritim yang cukup berjaya, tapi Kerajaan Sriwijaya ternyata juga menjadi pusat penyebaran ilmu pengetahuan dan agama di area Asia bagian timur dan selatan. Masa kejayaan berikutnya ini adalah di abad ke-14 Masehi, di mana saat ini Nusantara diperintah oleh kerajaan yang bernama Majapahit. Wilayah kekuasaannya kala itu tidak hanya melingkupi Nusantara saja, tapi juga meluas hingga ke Malaysia, Singapura, dan sebagian Filipina. Di sini, kekuatan Nusantara cukup diperhitungkan di Asia Tenggara dan mampu melawan dominasi Cina yang begitu luas kala itu. Lalu masa kejayaan berikutnya ini kapan? Kalau menurut kitab Kakawin Negara Kertagama, masa kejayaan berikutnya bakalan jatuh di abad 21 ini, jika benar Nusantara memiliki siklus 700 tahunan. Kebetulan abad 21 ini bertepatan dengan program Indonesia Emas 2045, dan dengan dibangunnya IKN di Pulau Kalimantan, tentu saja ini merupakan awal dari ditatanya peradaban baru di Nusantara sana. Dan sebenarnya secara spiritual dan kesadaran pun peradaban baru itu sedang ditata. Dalam proses penataan ini ada banyak minoritas-minoritas kreatif yang terlibat untuk ikut menatanya. Di kebudayaan Jawa, minoritas kreatif ini sering disebut juga dengan Satrio Piningit. Di kebudayaan Sunda sering disebut dengan Budak Angon. Mereka ini adalah orang-orang terpilih yang memang secara alami ikut membantu proses penataan pusat peradaban di Nusantara. Nah, kalau kamu merasa memiliki banyak dari ciri-ciri ini, maka bisa jadi kamu adalah manusia terpilih juga dan sedang mengemban tugas untuk ikut menata peradaban baru di Nusantara nanti. Apa saja ciri-cirinya? 13 ciri-ciri kamu adalah manusia terpilih untuk membentuk tatanan peradaban baru di Nusantara. Yang pertama, kamu mengalami kebangkitan spiritual. Kebangkitan spiritual adalah bangkitnya sisi spiritual dalam diri manusia. Ini ditandai dengan mulai munculnya pertanyaan seputar siapa diri kita, mengapa kita dilahirkan di dunia ini, apa tujuan hidup kita sebenarnya, dan mengapa Tuhan menciptakan kita di dunia, serta ada maksud apa. Kemudian, ini juga dilanjutkan dengan proses pencarian jati diri dan mulai mencari kebenaran-kebenaran di balik perbedaan agama. Manusia akan menjadi semakin filosofis dan ia mulai melihat dunia dari beragam sudut pandang. Pemahamannya semakin berkembang, intuisinya makin berkembang, sudut pandangnya makin meluas, dan dia mulai melakukannya sendiri, perjalanan mencari Tuhan atau siapa sebenarnya yang ada di balik alam semesta ini. Kebangkitan spiritual ini tidak hanya membawa manusia kepada proses pencarian Tuhan dan jati diri saja, tapi secara psikologi ini juga membawa manusia menuju ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Manusia terpilih biasanya mengalami kebangkitan spiritual yang lebih cepat dibandingkan dengan orang-orang lainnya, dan biasanya proses kebangkitannya itu sangat menyakitkan, jauh lebih menyakitkan dibandingkan dengan yang dialami oleh orang-orang lain. Yang kedua, memiliki tingkat kesadaran yang tinggi.
Salah satu dampak dari kebangkitan spiritual adalah meningkatnya level kesadaran manusia. Sebenarnya, level kesadaran ini sudah pernah diriset oleh Dr. David Hawkins dalam bukunya Power versus Force, dan ini diringkas dalam tabel Map of Consciousness berikut ini. Makin tinggi tingkat kesadaran manusia, maka makin spiritual cara pandang kehidupannya. Makin tinggi tingkat kesadarannya, maka makin besar pula energinya dan makin besar dampak yang bisa ia berikan kepada sekitarnya. Nah, manusia-manusia terpilih ini memiliki tingkat kesadaran yang umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang lain. Jika orang lain masih berada di area reason and integrity, kalau dalam skala kesadaran Hawkins ini, maka para manusia terpilih ini biasanya sudah mengalami peningkatan kesadaran di area spiritual paradigma. Bahkan ada juga yang sudah mulai mengalami pencerahan. Karena itulah mereka memiliki tingkat pemahaman kehidupan yang sangat mendalam, lebih bijaksana, namun di satu sisi juga sangat inovatif. Mereka juga biasanya memiliki kemampuan untuk melihat suatu persoalan dari beragam sudut pandang, karena orang yang terpilih ini biasa menggunakan helikopter view agar bisa melihat segala sesuatu secara lebih holistik atau menyeluruh. Sehingga biasanya mereka juga lebih solutif dan lebih bijaksana dalam menyikapi suatu permasalahan. Pandangan hidupnya banyak yang netral dan biasanya dia tidak mau melekat ke salah satu sisi saja. Berjiwa tua. Walaupun banyak yang berusia muda, tapi sebenarnya manusia-manusia terpilih ini banyak yang sudah tua jiwanya. Mereka biasanya menyukai gaya-gaya busana tua atau vintage, suka dengan bangunan-bangunan kuno, suka dengan nuansa-nuansa klasik, bahkan pemikiran mereka pun nampak tua. Walaupun mereka masih berusia 20 atau 30 tahunan, tapi ketika kita berbicara dengan mereka, rasanya pemikiran mereka itu seperti pemikiran orang yang sudah sangat tua, yang sudah kenyang makan asam garam kehidupan. Mengapa manusia-manusia terpilih ini berjiwa tua? Kalau dalam beberapa ajaran agama kuno, dikatakan bahwa manusia yang berjiwa tua biasanya adalah manusia yang sudah terlahir ulang atau reinkarnasi berkali-kali, sehingga jiwanya sudah berkali-kali belajar di dunia, dan itu membuat dia makin dewasa dalam setiap kelahiran yang baru. Sedangkan dalam biologi, jiwa tua ini bisa saja berasal dari DNA leluhur yang terlahir dan terbuka kembali informasinya di kehidupan yang sekarang. Itulah yang membuat manusia jadi bisa lebih bijaksana dan lebih tua dalam berpikir. Seolah-olah dia adalah orang tua yang terperangkap dalam tubuh yang masih muda. Terpanggil untuk memperbaiki peradaban. Kamu memiliki panggilan yang kuat untuk memperbaiki peradaban ini. Kamu merasa perilaku manusia di zaman sekarang ini sudah banyak yang rusak, tidak adil, dan kemakmuran hanya terpusat di segelintir orang-orang tertentu saja. Kamu merasakan sistem di dunia ini tidak benar lagi dan perlu ditata ulang. Kamu merasakan akhlak-akhlak manusia juga semakin tidak karu-karuan dan perlu diperbaiki. Jika kamu memiliki intensi seperti ini, itu tandanya kamu memiliki panggilan jiwa untuk ikut serta memperbaiki peradaban, atau bahkan menggantikan peradaban lama menjadi peradaban baru yang jauh lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Terpanggil untuk memperbaiki alam. Kamu juga merasa bahwa manusia sudah terlalu berlebihan dalam mengeksploitasi alam. Karena itu, kamu berupaya keras untuk mengembalikan alam kepada kondisi alamiahnya. Kamu mulai berpikir untuk menanam hutan kembali. Kamu berpikir untuk menanam terumbu karang kembali di lautan, dan tanpa sadar kamu sudah terlibat dengan aktivitas-aktivitas lingkungan yang bertujuan untuk mengembalikan kelestarian dan fungsi alamiahnya. Mungkin kamu bukanlah orang yang berkutat langsung dengan program-program pelestarian lingkungan. Ada juga yang bekerja di pemerintahan, sibuk mempersiapkan desain kota-kota baru yang lebih ramah lingkungan dan bisa hidup berkesinambungan dengan alam. Bisa jadi juga kamu terlibat bekerja dalam korporasi besar, tapi salah satu nilai dalam korporasi itu adalah bertekad untuk menjaga kelestarian alam. Semuanya sama saja pada intinya. Punya panggilan kuat untuk pencarian misi jiwa. Kamu mulai bertanya-tanya apa misi jiwa kamu. Walaupun kamu belum bisa menemukan dengan pasti apa misi jiwamu sesungguhnya, tapi kamu mulai mencari-cari cara, bertanya, bahkan mencari bantuan pada orang lain untuk menemukan misi jiwamu. Misi jiwa juga merupakan bagian dari sistem semesta untuk menggerakkan para manusia terpilih agar segera menuntaskan tugas mereka dalam mengemban amanah menata peradaban yang baru besok. Kalau kamu punya panggilan besar untuk segera menemukan misi jiwamu, tapi kamu belum tahu atau belum menemukannya, maka kamu tidak perlu khawatir.
Pada dasarnya, semakin kamu mengenali diri kamu sendiri, maka kamu juga akan menyadari sendiri nanti apa misi jiwa kamu sebenarnya. Dan biasanya, misi jiwa ini tidak menyusahkan kamu dan tidak akan membuat kamu kesulitan dalam memenuhinya. Misi jiwa juga biasanya tidak jauh-jauh dengan modalitas yang kamu miliki saat ini, entah itu bakat, passion, pengetahuan, sumber daya yang dimiliki, bahkan hingga kesempatan sekalipun. Semuanya itu terjadi lancar, alamiah, dan tidak menyulitkan diri sendiri. Tertarik dengan kebudayaan, sejarah, dan peradaban. Kamu memiliki ketertarikan yang kuat dengan kebudayaan, sejarah, dan peradaban. Kamu suka mempelajari sejarah-sejarah peradaban besar di masa lalu. Kamu suka mempelajari filosofi-filosofi budaya yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Bahkan kamu sampai mempelajari mendalam mengenai kondisi sosial dan politiknya, mengapa suatu peradaban itu bisa naik dan runtuh. Ini mungkin merupakan hobi yang aneh, namun kamu sangat menggemarinya. Bahkan hingga mengkoleksi buku-buku yang membahas tentang sejarah dan peradaban. Tertarik dengan pengetahuan filsafat atau spiritual. Kamu mulai tertarik untuk mempelajari mistisisme Kristen, kejawen, Taoisme, tasawuf, bahkan ilmu-ilmu tantra. Bagimu, mempelajari filsafat dan spiritual itu bukanlah ilmu yang menyesatkan. Justru dengan mempelajari filsafat atau ajaran spiritual, maka kamu mendapatkan sudut pandang yang lebih luas tentang agama dan ketuhanan, serta kamu menjadi semakin bijak dan semakin merasa dekat dengan Tuhan. Memiliki pola pikir yang berbeda dengan orang kebanyakan. Orang-orang terpilih ini sering dianggap aneh oleh orang-orang di sekitarnya, karena mereka memiliki pola pikir yang out of the box, bahkan cenderung anti-mainstream atau melawan arus. Mereka jelas-jelas memiliki pemikiran yang berbeda dengan masyarakat kebanyakan. Ini karena mereka memiliki tingkat kesadaran yang lebih tinggi, lebih intuitif, pemahaman terhadap kehidupan juga lebih luas, dan juga karena banyak memiliki wawasan dari masa lalu dan memiliki pengetahuan yang luas tentang masa depan. Mereka adalah tipe-tipe orang yang tidak takut dengan perubahan dan disrupsi. Justru mereka membawa orang-orang agar mampu melewati tantangan dari peradaban baru dan menginspirasi orang agar bisa beradaptasi dengan disrupsi. Melawan arus dan sering ditolak masyarakat. Pemikiran orang-orang terpilih ini kerap dianggap aneh karena mereka memiliki pola pikir yang sangat berbeda dengan masyarakat kebanyakan. Tapi uniknya, mereka tidak masalah dengan melawan arus, walaupun konsekuensinya mereka akan mendapatkan penolakan dari orang-orang sekitarnya. Seringkali orang-orang terpilih ini berjalan sendirian, tapi dia punya hati dan pikiran yang sangat mantap dengan keputusannya. Mereka adalah tipe-tipe orang yang sangat mengenali dan menyadari dirinya sendiri, sehingga seperti apapun penolakan dan gangguan dari luar dirinya, ini tidak akan membuat mereka takut untuk melangkah melawan arus dan terus menjalankan misinya untuk menyadarkan orang-orang atau misi-misi lain demi tertatanya peradaban yang baru. Memiliki kecerdasan transendental atau TQ yang baik. Para manusia terpilih ini tidak hanya bagus dalam kecerdasan intelijensia atau IQ, kecerdasan emosional atau SQ, dan kecerdasan spiritual atau SQ saja. Mereka juga memiliki kecerdasan transendental yang bagus. Ini adalah jenis kecerdasan yang didapatkan dari dimensi transenden, alias didapat dari kemampuan manusia dalam berpikir transenden. Ini adalah jenis kecerdasan yang berkaitan dengan kemampuan seseorang memaknai hidup dan kehidupannya dalam perspektif spiritual ataupun agama. Apa bedanya dengan kecerdasan spiritual? Kecerdasan transendental adalah pengembangan dari kecerdasan spiritual. Orang yang memiliki kecerdasan transendental biasanya pandangan hidupnya menjadi lebih filosofis, mendalam, dia memaknai segala hal secara lebih bijaksana, sangat intuitif, bahkan pola pikirnya itu sangat mendalam, maju, dan bijaksana, seperti seolah lintas dimensi. Dia bahkan mampu berpikir hal-hal yang luar biasa, futuristik, sangat bijaksana, dan sangat filosofis, di luar dari kebiasaan orang-orang berpikir pada umumnya. Berpegang teguh pada Trisula Weda. Dalam ramalan Jayabaya, senjata Satrio Piningit atau manusia terpilih ini adalah Trisula, yakni senjata bergagang tongkat panjang bermata 3 yang menyimbolkan Weda atau pengetahuan. Trisula Weda sendiri juga merupakan perumpamaan mengenai ilmu rahasia leluhur Nusantara yang disebut Sastra Jendra Hayuningrat, yaitu ilmu untuk menata dunia dengan metode menghubungkan benang merah antara masa sekarang, masa depan, dan masa lalu. Demikian halnya perlambangan dari ketiga mata dari Trisula tersebut. Manusia-manusia terpilih yang berpengetahuan tentang masa lalu akan bisa memberikan pengetahuan dengan penuh kebenaran, juga mumpuni untuk memahami permasalahan pada masa sekarang, sehingga dapat memberikan solusi dan keputusan secara
secara bijaksana. Dengan demikian, mereka dapat berlaku adil sesuai dengan situasi konteks masyarakat pada masa tersebut dan dapat dipergunakan sebagai pegangan di masa berikutnya. Mengenali jati dirinya dengan baik. Para manusia terpilih ini mengenali dirinya sendiri dengan baik. Mereka menyadari kelebihan dan kekurangannya sendiri, dan mereka juga sadar serta mampu menggunakan potensi-potensi di diri mereka sendiri untuk hidup dan menjalankan misi-misinya. Mereka ini adalah tipe orang yang memiliki kesadaran diri sejati yang baik. Mereka tahu dirinya itu siapa dan mereka berpegang teguh pada guru sejati dalam diri mereka masing-masing. Itulah tadi 13 ciri manusia-manusia terpilih. Mereka dikatakan sebagai manusia terpilih karena merekalah anak-anak Nusantara yang sedang dipersiapkan peradaban dan alam semesta untuk mempersiapkan tatanan dunia baru di Nusantara nantinya. Pokoknya nanti Nusantara akan menjadi peradaban baru yang maju, harmoni, dan berdampingan baik dengan alam. Apakah ciri-ciri ini ada di dalam dirimu sendiri, ataukah kamu punya teman atau saudara yang memenuhi ciri-ciri tersebut? Tulis ceritanya di kolom komentar. Apakah kebangkitan spiritual itu sama dengan supranatural? Banyak yang mengira kalau kebangkitan spiritual itu berkaitan dengan hal-hal supranatural. Padahal berbeda. Kebangkitan spiritual adalah proses pencarian jati diri yang diiringi dengan penyembuhan dan penyeimbangan kembali energi dalam tubuh. Saat kebangkitan spiritual terjadi, maka energi kundalini akan naik untuk membersihkan 7 cakra utama di dalam tubuh. Ketika ini terjadi, maka manusia juga mengalami kesembuhan dari segi mental, jiwa, dan fisik. Dampaknya, manusia akan mengalami peningkatan level kesadaran, peningkatan energi, kecerdasan, dan kemampuan kontrol diri yang membaik. Sampai akhirnya nanti manusia bisa tercerahkan dan mengenali jati dirinya masing-masing. Dalam filosofi Jawa, puncak spiritual dikenal dengan istilah Manunggaling Kawula Gusti, yakni bersatunya kesadaran murni manusia dengan kesadaran universal atau kesadaran Tuhan. Apa saja proses yang dialami saat kebangkitan spiritual itu terjadi hingga tercerahkan? Selengkapnya akan saya bahas dalam online kelas bulan ini dengan tema Kundalini, Kebangkitan Spiritual, dan Penyembuhan. Daftarkan diri kalian sekarang karena online kelas ini terbatas dan belum tentu akan saya buka lagi dengan tema yang sama. Cek deskripsi video untuk informasi selengkapnya dan daftarkan diri kalian sekarang karena tiket untuk online kelas ini sangat terbatas.